Halo Sobat Temas yang ada dimanapun berada, jumpa lagi bersama program rutin Bea Cukai Tanjung Mas, yaitu Mas Tanjung Talk Show. Dan kali ini kita mengambil tema yang tidak biasa, karena biasanya kita akan membahas terkait pekerjaan rutin ataupun tugas dan fungsi dari Bea Cukai sendiri. Tapi kali ini kita mau bahas tema yang banyak di request oleh teman-teman Sobat Temas yang ada di media sosial. Nah, ini kita akan bahas terkait magang di Kementerian Keuangan. Sebelum kita tahu lebih lanjut terkait proses gimana syaratnya dan apa saja yang harus disiapkan agar bisa magang di Bea Cukai dan tentunya di seluruh kantor Kementerian Keuangan, kita akan perkenalan dulu dengan dua narasumber kita yang terkait juga dengan tema kita hari ini. Ada Mas Firmansyah dan juga Mbak Zahra. Nah, kita mau perkenalan satu-satu nih. Mungkin dari Mas Firmansyah dulu bisa diperkenalkan. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Nama saya Firmansyah. Saya dari Subbagian Umum. Saya di sini selaku VIC magang di kantor Bea Cukai Tanjung Mas. Oke, berarti Mas Firmansyah ini sebagai bapak perinya ya, bapak perinya adik-adik magang di sini Bea Cukai Tanjung Mas. Lihat dari mukanya kayaknya baik gitu, mengayomi adik-adik semua. Udah berapa lama Mas bekerja di Bea Cukai Tanjung Mas? Untuk di Bea Cukai Tanjung Mas, saya sudah 1 tahun. Ini perjalanan masih lama ya di sini ya. Amin, amin. Mudah-mudahan selama-lamanya juga sih Mas ya. Tapi mungkin punya pengalaman juga di Bea Cukai. Sebelumnya di mana Mas di Bea Cukai? Oh, sebelumnya saya ada ditempatkan di Tanjung Priuk ya. KPU Tanjung Priuk, Jakarta. Berarti ini semakin sepertinya dari logatnya asli sini ya Mas ya? Oh ya, saya asli Batang, Jab. Oh, berarti mendekat dengan home base. Untuk pengalaman di Bea Cukai sendiri berapa lama Mas? Untuk di Bea Cukai, saya sudah bekerja selama 13 tahun berlalu. Lama sekali ya, 13 tahun berarti saya kayaknya masih SMA Mas. Anda masuk di Bea Cukai, saya masih SMA. Ya, mungkin Mbak. Terus kita akan lanjut ke Mbak Zahra. Silahkan diperkenalkan dulu Mbak. Hello everyone, saya Zahra Julia Tarandani dari Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Sastra Inggris. Sekarang sedang magang di Bea Cukai Tanjung Mas. Pantas sastra Inggris terus hey everyone gitu ya. Aku kan nggak bisa bahasa Inggris jadinya ya pakai bahasa Indonesia aja, mohon maaf. Dari mana tadi? Dari Universitas Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ya, dari sastra Inggris. Nah, udah berapa lama Mbak di magang di Bea Cukai Tanjung Mas? 3 minggu mau 1 bulan. 3 minggu mau 1 bulan, kayaknya ditulis ya. Ditulis hari ini ada hari kesekian ya. Detail banget ya. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan seputar magang di Kementerian Keuangan, kita mau nge-break, memecah ketegangan yang ada di kita bertiga ini, ya ice breaking lah. Ice breaking dengan cara kuis seputar Bea Cukai dan juga Bea Cukai Tanjung Mas. Nanti Mas Firmansyah dan juga Mbak Zahra dipersilakan untuk menjawab dengan papan tulis yang telah kita siapkan. Bisa diambil silahkan, mau yang warna biru atau yang warna pink. Oke, Mbak Zahra memilih pink karena cewek, Mas Firmansyah memilih biru karena sisanya. Cuma ada 2 soalnya. Baik, sudah siap Mas Firmansyah, Mbak Zahra. Ini kayaknya deg-degan ya Mas ya. Zahra deg-degan nih kayaknya juga. Mbak Isa, sudah siap untuk menghitung skornya? Baik, pertanyaan pertama. Siapakah nama Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini? Udah, siap? Jawabannya sudah ditulis? Mas Firmansyah nggak usah cerita Mas. Oh. Tulis namanya aja, nggak usah cerita di situ. Udah selesai. Oke, bisa ditunjukkan ke kamera. Bu Sri Mulyani Indrawati. Betul ya, dua-duanya berarti poin 10 untuk keduanya. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, siap-siap. DJBC
adalah singkatan dari DJBC adalah singkatan dari, ini harusnya Mas Firmansyah udah tahu nih, apalagi Zahra, harusnya udah tahu. Zahra udah, Mas Firmansyah masih menulis paragraf sepertinya. Oke, bisa ditunjukkan? Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oke, dua-duanya betul. Poin 10 lagi. Kemudian pertanyaan ketiga. Di jalan apa lokasi kantor Bea Cukai Tanjung Emas? Ayo loh. Agak rancu nih. Zara sudah? Mantap jawabannya? Ada berubah pikiran? Udah yakin ya? Mas Firmansyah? Insya Allah ya. Kalau salah? Following lah. Baik, kita tunjukkan ke kamera. Jalan Arteria Sudarso nomor 17. Jalan Arteria Sudarso. Lengkap. Ini antara emang tahu atau kayaknya pernah ini sih, kayak online shopping gitu nggak sih? Nulis di online shopnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sebutkan media sosial apa saja yang dimiliki Bea Cukai Tanjung Mas. Media sosial apa saja yang dimiliki Bea Cukai Tanjung Mas? Mungkin kita punya shop, Live. Mungkin kita punya Twitter kah? Atau punya Instagram kah? Facebook, Friendster mungkin? Iya. Udah? Udah? Bisa ditunjukkan? Mas Firmansyah menjawab IG, TikTok, Twitter, FB, oke. Aku username-nya. Username-nya. Gimana nih dimanjurin nih? Salahin aja nggak apa-apa. Coba dilihatin lagi. bctmas.fm, Bea Cukai Temas. Karena dua-duanya betul ya udahlah. Ih, Dua-duanya dapat 10 poin ya. Pertanyaan terakhir. Di manakah program Mas Tanjung Talk Show yang saat ini kita lakukan bersama ini ditayangkan? Udah? Bisa ditunjukkan jawabannya? Di YouTube Bea Cukai Tanjung Mas, betul sekali. Jadi semuanya kayaknya dapat poin maksimal ya. Berarti Mas Firmansyah nggak usah di rolling, nggak perlu di rolling. Mbak Zahra juga udah terbukti magangnya di sini ternyata bisa mempelajari terkait Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan juga Bea Cukai Tanjung Emas. Dah, sepertinya kita sudah nggak tegang lagi ya. Udah kayak cair ya di sini. Kita mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di media sosial kita nih Mas terkait magang baik di Instagram, baik di Twitter ataupun di Facebook. Nah, sebelum kita tanya pertanyaan terkait teknis, saya akan bertanya dulu kepada Mbak Zahra. Mbak Zahra, dulu waktu kamu daftar magang, kenapa memilih Bea Cukai Tanjung Emas? Dan apa sih pandangan kamu terkait Bea Cukai? alasan aku milih magang di Bea Cukai Tanjung Emas yang pertama rekomendasi ayah. Yang kedua karena emang pengen aja. Karena menurut aku Bea Cukai itu keren. Bea Cukai itu keren ya. Menurut ayah juga keren mesti ya. Apalagi menurut ayah aku. Oh iya. Bagaimana kalau kita datangkan ayahnya Mbak Zahra? Nggak usah lah ya, nggak usah. Mbak Zahra, waktu magang dulu itu, waktu pendaftaran magang di Bea Cukai Tanjung Emas itu apakah itu bagian dari tugas kampus ataukah Mbak Zahra memilih sendiri kayaknya saya perlu magang di instansi pemerintah, nah salah satunya adalah Bea Cukai Tanjung Emas? Inisiatif sendiri sih, karena pengen aja. Tepuk tangan dulu dong untuk Mbak Zahra. Ternyata inisiatif. Mbak Zahra ini ternyata nggak mageran. Dia tuh kayak semangat gitu untuk mencari informasi, ilmu, dan juga pengalaman. Terutama bagaimana dengan program, salah satu programnya yaitu melalui magang di Kementerian Keuangan. Kemudian waktu dulu magang di sini Mbak sebelumnya tahu info dari mana sih kalau ternyata tuh Kementerian Keuangan tuh bisa buka program magang gitu?
taunya dari explore Instagram di akun-akun loker magang. Itu di Instagram ya? Iya, Instagram. Di Instagram. Jadi mungkin kayak ada akun Instagram sendiri ya, yang bukan dari Kementerian Keuangan, tapi ternyata itu juga memprovide informasi-informasi seputar magang yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, saya mau nanya nih ke Mas Firmansyah. Mas Firmansyah, sebenarnya Kementerian Keuangan sendiri ini memprovide informasi terkait magang ini di mana aja sih, Mas? Ada banyak buat. Contohnya di website Kementerian Keuangannya, terus ada di IG-nya, dan beberapa informasi dari direktorat lain juga ada di YouTube tata cara magang di Kementerian Keuangan. Terutama di Bea Cukai Tanjung Mas sendiri juga kita sempat menginfokan juga yang melalui media sosial kita terkait program magang ini. Untuk Mbak Zahra, setelah kamu tahu informasi terkait magang dari Instagram tadi, akun Instagram, bisa diceritakan nggak pengalaman dari awal mula kamu daftar mungkin sampai kamu keterima? Mungkin lihat di pengumuman ya keterimanya ya. Iya. Bisa diceritakan Mbak awal mulanya seperti apa? Jadi awalnya kan lihat lokernya di IG, langsung share ke teman-teman gitu, ngajak-ngajakin buat magang bareng. Karena salah satu persyaratannya itu harus melampirkan surat pengantar magang dari kampus. Aku dari rumah ke kampus cuma buat minta surat keterangan magang itu. Terus daftar deh. Daftar. Itu untuk daftarnya gimana, Mbak? Bisa diakses di magang.kemenq.co.id. Nanti bikin akun di situ terus diisi semuanya. Oke, Mas Firmansyah, tadi kan disebutkan sama Zahra nih pengalamannya bagaimana cara mendaftar magang ini. Nah, dari Mas Firmansyah bisa diceritakan dong syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan magang di Kementerian Keuangan? Oke, yang pertama itu syaratnya adalah surat permohonan pengantar dari kampus. Yang kedua, itu ada CV. Yang ketiga, ada transkrip nilai. Yang keempat, ada proposal magang. Dan yang terakhir, pas foto magang. Semuanya bentuknya PDF, kecuali yang foto, bentuknya JPG. Dikirimkan secara Dikirimkan semuanya secara online di situs magang.kemenq.go.id. Untuk formatnya sendiri sudah disediakan atau? Untuk CV sudah disediakan di website magang ya Mbak, betul? Mungkin bisa divalidasi sama Mbak Zahra dulu gimana waktu ngisi kurikulum vitae-nya, mungkin proposalnya, apakah mandiri ataukah mungkin ada formatnya sendiri dari Kementerian Keuangan? Kalau proposalnya ada formatnya, itu nanti bisa dicari tahu lewat highlight apa gitu di highlight Instagram Bea Cukai kayaknya ada. Kalau CV bebas mau ATS friendly atau CV kreatif boleh. Proposal magangnya itu PDF, semuanya PDF sih bentuknya. Berarti waktu itu Mbak Zahra cuma effort untuk mencari surat ini ya, pengantarnya dari kampusnya. Sama nyari itu, kayak format laporannya. Oke. Berarti untuk pendaftarannya sendiri waktu itu Mbak Zahra datang ke kantor Kementerian Keuangan kah? Atau dikirim kah? Atau gimana caranya? Full online di magang.kemenq.go.id. Berarti gampang ya, berarti bisa dikirim dari rumah, nggak perlu datang ke kantor pusat ataupun kantor Bea Cukai ataupun kantor Kementerian Keuangan lainnya, berarti langsung dikirim secara online, betul nggak Mas? Betul sekali. Baik, Mas Firmansyah, kalau misalkan nih Zahra dan juga teman-temannya nih mau daftar magang di misalkan Bea Cukai Tanjung Mas, nah itu bisa didaftarkan secara kolektif kah atau harus didaftarkan secara personal atau pribadi? Untuk pendaftaran magang dilakukan secara personal. Dikarenakan itu satu akun untuk satu peserta magang. Meskipun kantornya nanti akan barengan ya, bersama-sama tetap aja harus satu akun satu orang. Jadi dilakukan oleh personal. Dulu Zahra waktu daftar gitu banyak teman-temannya dari kampus yang ikut magang? Unsur lumayan banyak. Kalau dari sastra Inggris cuma 2. Cuma 2. Dan dua-duanya keterima magangnya? Cuma Zahra aja ya satu-satunya yang dari sastra Inggris keterima di magang di Kementerian Keuangan. Tepuk tangan dulu buat Zahra. Zahra, waktu dulu
daftar magang ini, apakah ada seleksi, mungkin seleksi administratif kah, wawancara kah, sebelum akhirnya diterima di magang di Bea Cukai ini? Kalau aku personally cuma administratif aja. Cuma kalau di web itu ada keterangan akan ada interview kalau memang dibutuhkan. Tapi kebanyakan memang administratif aja. Oke, berarti langsung keterima di administratifnya, dapat pengumumannya. Waktu itu pengumumannya lihatnya di mana? Pertama dapat email, habis itu di magang.kemenq.co.id-nya nanti di usulan magangnya ada tulisan disetujui, itu di highlight warna hijau. Berarti memang tujuannya satu akun untuk satu orang itu buat menjadi tanggung jawab masing-masing ya, bahwa mendaftarnya itu ya harus kamu pribadi, terus kamu juga harus update juga melalui email ataupun kontak yang kamu sertakan di situ. Kali-kali bisa lolos, bisa magang gitu, nanti akan dikasih tahu melalui salah satunya melalui email. Baik, Mas Firmansyah, apakah pendaftaran magang tuh bisa terbuka setiap saat ataukah memang ada periode-periode tertentu pembukaan pendaftaran magang ini? Dalam 1 tahun itu ada 4 periode. Periode Januari, terus periode Maret, Juni, dan Oktober. Itu untuk periode magangnya mulai Maret, terus Juni ya, Mbak ya. Juni, September, dan Desember. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu. Berarti harus ikut periodenya harus ya. ikut dengan periode. Karena mungkin ada timelinenya ya Mas ya? Ya, ada timelinenya di situ. Kalau Zahra sendiri waktu itu ikut periode yang berapa? Periode ketiga, pendaftaran bulan Juli. Juli. Karena masa pendaftarannya itu 1 bulan, dari 1 Juli sampai 31 Juli. Oh, berarti dikasih waktu untuk mendaftar 1 bulan, terus mengajukan ke website tadi, baru nanti muncul ini ya pengumumannya. Nah, di bulan Agustus. Nah, Mas Firmansyah, untuk selanjutnya periode yang keempat ini kapan dibuka pendaftarannya? Untuk periode keempat dibuka mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober. Untuk periode magang mulai 1 Desember 2023. Berarti teman-teman Sobat Imas, kalau misalkan udah ada yang mau siap untuk magang di Kementerian Keuangan, siapin dulu tuh tadi syarat-syaratnya. Diingat syarat-syaratnya apa aja. Kemudian nanti akan ada pendaftaran di tanggal 1 Oktober ya bukanya ya. Untuk selama 1 bulan nanti akan dibuka. Jadi dicatat tanggalnya, jangan sampai lupa, jangan sampai kelewatan. Ya. Nah, Mas Firmansyah, saya mau nanya nih pertanyaan selanjutnya. Ini kan tadi Mbak Zahra kan dari sastra Inggris ya. Nah, apakah bisa semua jurusan ataupun program studi itu bisa mengajukan magang di Kementerian Keuangan? Bisa. Bisa ya? Tanpa terkecuali? Tanpa terkecuali. Nah, itu ada formasinya nggak Mas untuk penerimaan mahasiswa magang di Kementerian Keuangan? Untuk formasinya ditentukan oleh masing-masing kantor ya Mbak. Jadi dalam 1 tahun itu kantor masing-masing itu mengajukan usulan magang, kuotanya dan kuota masing-masing yang dibutuhkan. Jadi untuk kuota penerimaan magangnya di kantor, seluruh kantor Kementerian Keuangan itu bisa dilihat di mana sih Mas? Untuk kuotanya bisa dilihat di halaman website magang.kemenq.go.id di menu formasi ya. Di situ tercantum semua kuota di seluruh kantor di bawah Kementerian Keuangan. Zahra mau nanya nih, dulu waktu kamu daftar magang di Kementerian Keuangan, saat itu di Bea Cukai Tanjung Mas, kamu ngeluarin uang nggak untuk biaya daftar dan lain-lain gitu? Biaya pendaftarannya full gratis. Full gratis, ya, sama sekali nggak dipungut biaya ya? Mas Firmansyah, itu untuk program magang ini, pengumumannya ini selang berapa waktu setelah pendaftaran ditutup? Untuk pengumuman hasil seleksi maksimal itu di tanggal 15 sampai tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau semisal daftarnya itu penutupan periode pendaftaran itu tanggal 31 Juli, maka hasil seleksi akan diumumkan maksimal tanggal 20 Agustus. Zahra, waktu dulu kamu terima pengumuman itu jaraknya berapa lama setelah kamu ngedaftar di website itu?
4 hari setelah penutupan pendaftaran magang udah dapat email diterima. Email diterima, berarti pengumumannya lihatnya di email itu ya? Pertama email, habis itu nanti di webnya status magangnya, status pengajuan magangnya tulisannya disetujui. Bisa lihat di email masing-masing dan juga bisa dilihat di website Kemenkeu juga. Mas Firmansyah, jadi waktu teman-teman magang ini diterima magang di Bea Cukai Tanjung Emas, kemudian kan nanti mereka pasti ditempatkan di salah satu seksi di kantor ini. Nah, bisa memilih nggak sih mereka ini seksinya mau di mana atau memang harus ditentukan dari sebagian umum? Untuk penempatan, semua ditentukan oleh kantor ya Mbak. Penempatan itu berdasarkan tema yang mereka ambil selama magang. Kita usahakan agar relate dengan tema yang mereka ambil ketika magang Mbak. Sesuai dengan tema magang yang diambil masing-masing. Iya, pemagang. Mau nanya ke Zahra nih, dulu waktu isi tema magangnya itu waktu daftarnya kah atau waktu daftar? Waktu daftarnya udah langsung ditentukan ya? Iya. Output dari magang ini ada nggak sih laporan yang harus kamu sampaikan ke universitas kah atau mungkin disampaikan ke kantor ini? Laporan ke universitas iya, karena itu yang menjadi nilai aku di semester 7. Terus juga ada laporan yang diupload ke web biar sertifikat magangnya keluar. Jadi 2. Berarti untuk penyampaian laporannya sendiri bukan dari umum atau dari pribadi sendiri? Nah, untuk dari sebagian umum sendiri, nanti bisa ditembusin laporan magang tersebut. Berarti sebagai laporan selesai magang juga nanti. Berarti dari dua belah pihak ya Mas, dari kantor kita sendiri dan juga dari yang memagangnya juga. Tapi cukup satu laporan. Mas, balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau misalkan seksinya ditempatin nih oleh sebagian umum. Nah, kalau misalkan tidak sesuai dengan, misalkan kan mereka ada kewajiban untuk membuat tugas atau laporan atau mungkin skripsi ya Mas di universitas mereka. Kalau misalkan penempatan seksinya ini nggak sesuai nih, bisa nggak ada kemungkinan untuk di rolling gitu? Bisa kemungkinan untuk di rolling. Itu kita lihat ya, kalau misal memang ini tidak sesuai ya, mungkin periode berikutnya kita rolling. Berarti masih ada kemungkinan untuk rolling ya, mungkin cari pengalaman baru, nggak cuma di seksi-seksi itu aja, mungkin mau menggali informasi dan pengalaman terkait yang benar-benar bea cukai bisa di rolling ke PBI ya Mas ya, dari rolling ke P2, nanti di situ bisa mempelajari banyak hal. Kan kalau misalkan Zahra ini memang sedang menempuh kuliah semester 7 dan dia memang mengajukan diri untuk magang. Kalau misalkan untuk mahasiswa yang bukan mahasiswa tapi kayak yang sudah lulus fresh graduate itu apakah masih diterima untuk magang di Kementerian Keuangan ini? Bisa Mbak, baik fresh graduate ataupun yang masih kuliah bisa mendaftar di magang.kemenku.go.id. Untuk seleksi administrasinya nanti diseleksi oleh Kementerian Keuangan. Baik Mas, ini ada satu pertanyaan yang sering ditanyakan juga di media sosial kita. Nah, peserta magang ini apakah mendapatkan honor atau gaji gitu Mas dari Kementerian Keuangan? Berdasarkan aturan magang yang berlaku di Kementerian Keuangan, untuk peserta magang, mohon maaf tidak mendapatkan honor atau gaji dari mendapatkan honor tapi mendapatkan pengalaman ya tentunya. Contohnya Zahra, nggak dapat honor ya, nggak apa-apa ya. Yang penting pengalaman ya di sini ya. Insya Allah nanti di sini kalau magang dapat pengalamannya banyak. Kita akan memberikan beberapa challenge juga ya untuk adik-adik magang di sini supaya nggak pulang dengan tangan hampa. Harus ada oleh-olehnya berupa pengalaman tadi. Mas Firmansyah, untuk lama magang apakah sudah ditentukan? Bagaimana jika pegawai magang ingin mengajukan perpanjangan? Apakah diperbolehkan? Untuk lama magang itu mulai dari 60 hari sampai dengan 180 hari. Nah, apabila mau memperpanjang masa magang, harus mendaftar ulang di magang.kemenku.go.id. Itu sudah ditentukan memang ya. Kalau misalkan emang betah, mau magang lagi nih di Bea Cukai, mungkin di kantor lain, mungkin di pajak juga bisa langsung itu ya mengajukan juga di periode selanjutnya. Selanjutnya nih Mas, untuk pegawai magang seperti Zahra ini apakah diberikan peraturan selama mengikuti program magang? Untuk peraturan selama magang itu mengikuti peraturan jam kerja yang ada di
Kementerian Keuangan ya Mbak. Jadi peraturannya general gitu yang ngikutin pegawai ya. Mengikuti pegawai. Masuknya sesuai dengan jam kerja, pulangnya juga sesuai dengan jam kerja, dan perlu diketahui bahwa mungkin Kementerian Keuangan ini berbeda sama kementerian lain ataupun dinas-dinas pemerintah lainnya. Kita masuknya jam 7.30 ya Mas ya. Masuk jam 7.30, kita pulangnya jam 5 sore. Kita akan menuju ke Zahra. Zahra, tadi kan sudah dijelaskan terkait peraturan magang di kantor ini. Kita ada jam kerja, terus kita juga tentunya berperilaku baik ya Mas ya, diharuskan berperilaku baik. Nah, sama ini ada kesulitan nggak sih sama magang di sini? Apakah Gak ada kesulitan sama sekali. kayaknya kaku banget sih kerjaannya gitu? Apakah militer banget sih, harus ada siap gitu? Enggak. Santai. Udah biasa ya. Iya. Zahra ini tumbuh di lingkungan tentara, jadi udah biasa gitu, siap gitu. Enggak ya, santai aja ya kita ya. Kita Santai. have fun, enggak ada kayak senioritas juga enggak ada, kekerasan juga enggak ada. Alhamdulillah. Untuk lingkungannya sendiri, Zahra, menurut kamu mendukung kamu enggak untuk program magang ini untuk bisa menambah pengalaman kamu? Sangat-sangat mendukung, karena kata orang kan kalau magang di kementerian mah gabut ya. Tapi aku enggak. Ada kerjaan kok. Tetap ada kerjaan ya? Enggak gabut. Siap menitnya kedatangan pengguna jasa tentunya ya. Untuk pegawai-pegawainya sendiri, kakak-kakaknya yang di sini gimana menurut kamu? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Yang paling favorit buat kamu siapa? Tunjuk satu nama. Pak Arif, Pak Arif, Mbak Isa, Mbak Isa. semua. Ini dong disebut juga. Oke, Zahra, sekarang ini kan Zahra ditempatin di penyuluhan dan layanan informasi nih. Boleh di-spill nggak kerjaannya sama ini ngapain aja? Terus udah dapat ilmu apa aja nih sama magang di sini? Selama hampir sebulan ini, kegiatan aku itu jadi kayak resepsionis gitu Mbak. Oke. Yang nerima pengguna jasa masuk ke ruangan. Harus pakai senyum ya. Iya, Selamat selamat pagi, pagi Pak. gitu. Keluhannya apa gitu. Terus yang hubungin mereka ke PFPD juga, hubungin mereka ke PDAD juga, hubungkan mereka ke pejabat layanan informasinya kalau misalkan mau konsultasi gitu. Sama kadang diminta PFPD buat minta NPD, DNP, INP ke pengguna jasa juga aku yang ngechat di Telegram gitu. Lebih ke benar-benar ke layanan informasi sesuai dengan tema yang kamu ambil ya. Tuh, sangat linear. Mas Firmansyah, ini ada salah satu pertanyaan di media sosial Instagram yang kemarin baru masuk. Ini mungkin nggak sesuai dengan tema, tapi agak-agak sedikit menyinggung ya terkait info lowongan kerja nih Mas di Kementerian di Bea Cukai Tanjung Mas. Karena mungkin ada mahasiswa semester akhir yang kayak udah mau nyari pekerjaan gitu Mas. Mungkin apakah memang Bea Cukai Tanjung Mas ini menyediakan lowongan pekerjaan? Itu mengikuti pengadaan pegawai yang ada di Kementerian Keuangan, seperti pada umumnya PNS yang diselenggarakan satu pintu melalui BKN. Berarti ikut secara nasional ya untuk lowongan CPNS-nya kita secara tetap se-Indonesia. Jadi untuk PPNPN? Untuk PPNPN jika ada lowongan nanti kita akan infokan di Instagram Bea Cukai Tanjung Mas. Jadi kita ada lowongan terkait PPNPN ini untuk pegawai yang bukan PNS ya, masih bukan aparatur sipil negara. Kita akan memberikan info lowongannya di media sosial yang kami miliki, media sosial resmi. Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian bisa mengupdate info tersebut di media sosial resmi A. Oke Mas Firmansyah, pertanyaan terakhir nih, harapan untuk adik-adik gemes magang nih ke depannya gimana? Harapan dari kantornya, semoga dengan magang ini mendapatkan pengalaman bekerja bagaimana sih kerja di Bea Cukai ini, terutama di kantor Bea Cukai Tanjung Mas ya. Dan kedepannya semoga bermanfaat bagi Mas dan Mbak mahasiswa magang. Dan tentunya dengan program magang Kemenkeu ini kami bisa memberikan informasi dan juga citra baik terkait Kementerian Keuangan dan tentunya Bea Cukai Tanjung Mas dan
tentunya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada para mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa mengerti terkait dengan tugas dan fungsi dan juga kinerja yang telah kami berikan untuk masyarakat Indonesia. Zara, apa sih harapan kamu ke depan, terutama untuk ini ya, program magang ini, dan juga bisa dijelaskan juga sedikit-sedikit dengan setelah magang ini kamu mau ngapain aja? Oke, harapan aku untuk magang ini semoga lancar, terus bisa bermanfaat, berimpact, berkontribusi buat kantor. Ya semoga berguna aja di kantor ini. Semoga kamu berguna gitu untuk kantor ini. Itu tentunya, kan sama ini Zara juga bantuin kita kerjain tugas-tugas ya di layanan informasi. Terima kasih loh Zara juga. Terima kasih teman-teman magang semua sudah membantu kami, kinerja kami di Bea Cukai Tanjung Mas ini. Jadi sebelum kita menutup acara Mas Tanjung Talk Show pada kali ini, perlu kami ingatkan bahwa ada 5 persyaratan untuk pendaftaran magang, yaitu ada surat pengantar perguruan tinggi, kemudian ada proposal magang atau rencana program waktu pelaksanaan, kemudian juga ada CV daftar riwayat hidup, ada transkrip nilai, dan juga pas foto yang harus teman-teman Sobat Temas kumpulkan ke website magang.kemenkeu.go.id secara online dan tanpa biaya. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri ada 8 alur di website magang.kemenkeu.go.id. Untuk maksimal unit yang diinginkan nanti bisa dipilih maksimalnya 2 unit. Kemudian untuk durasi magang 60 sampai dengan 180 hari. Dan untuk pertanyaan dan juga informasi lebih lanjut, teman-teman Sobat Temas dimanapun berada bisa mengakses terkait magang di website magang.kemenkeu.go.id atau bisa bertanya di Kementerian Pusat melalui saluran informasi di telepon 134 ataupun di email kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. Dan begitu, usai sudah perjumpaan kita kali ini di program Mas Tanjung Talk Show. Untuk selanjutnya mungkin ada para Sobat Temas yang ingin mengajukan usul terkait topik ataupun tema yang ingin dibahas di acara selanjutnya, bisa menyampaikan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe program kami, dan terus ikuti program-program Bea Cukai Tanjung Mas melalui media sosial kami untuk bisa update terkait informasi dan kegiatan terkini Bea Cukai Tanjung Mas. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye-bye.